Tapi yang ingin gue cermati adalah membahas latar belakang apa yang membuat orang menyerang pusat data kita. Apa target sebenarnya dari hacker tersebut? Apakah cuma mau memeras kita 8 juta US dollar? Sehingga kemudian kita diserang seperti ini, kayak pemerasan preman di jalanan. Menurut gue ya, ada dua kemungkinan motif yang melatar belakangi serangan ini. Server pusat data nasional kita jebol serangan virus Braincheaper ransomware yang merupakan pengembangan terbaru dari jenis Lockbit 3.0. Katanya itu menjadi penyebabnya. Kominfo menginformasikan bahwa hacker yang ngerjain pusat data kita itu minta tebusan 8 juta US dollar agar data yang terenkripsi bisa kemudian diaktifasi lagi. Karena memang serangan virus itu membuat data-data itu nggak bisa dibuka. Jadi ada semacam kode yang rumit sehingga datanya nggak bisa diakses. Emang sih selang beberapa hari layanan di imigrasi misalnya yang menjadi salah satu korban imbas dari serangan tersebut sudah bisa aktif kembali. Tapi bukan berarti pusat datanya udah pulih. Pihak imigrasi hanya mengalihkan datanya ke server baru milik Amazon. Jadi sewa server baru, nggak lagi servernya pusat data nasional. Artinya ya, meski imigrasi sudah menyerahkan datanya ke PDN atau pusat data nasional, mereka tetap punya copy data. Nah, copy data itu yang kini dititipkan ke servernya Amazon sehingga layanannya pulih. Setidaknya sebelum server PDN nanti normal lagi. Padahal kan logika awalnya kenapa kita bangun pusat data nasional agar setiap kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan lain-lain nggak perlu bangun server sendiri. Nggak perlu mengolah data sendiri. Jadi semua data semua disetor ke pusat data nasional untuk dirawat, untuk dijadikan pusat, dan ini akhirnya dianggap bisa membuat efisiensi karena masing-masing lembaga, masing-masing kementerian nggak punya server-server sendiri lagi. Tapi dilalah ketika pusat data nasionalnya jebol, justru yang menyelamatkan adalah sesuatu yang tadinya pingin dihapus, tadinya pingin dihilangkan karena dianggap inefisien. Ya, ini yang terjadi. Coba bayangin ya, jika beneran perintah bahwa kementerian, lembaga, kemudian institusi pemerintahan semua menyerahkan semua datanya ke pusat data nasional. Maksudnya mereka nggak pegang kopi lagi, mereka nggak punya server sendiri lagi. Dan tiba-tiba PDN-nya jebol. Lo bayangin apa yang terjadi. Di imigrasi misalnya, bayangin data kita nggak tahu lagi berapa orang asing yang ada di sini, berapa orang keluar dari Indonesia, berapa orang masuk dari Indonesia. Bayangin kalau itu terjadi, itu baru imigrasi. Bayangin data-data yang lainnya, data pajak dan lain-lainnya. Kan bisa kacau negara ini. Padahal kalau diperhatikan, Kominfo kita kayaknya kewalahan menghadapi serangan ini. Sampai-sampai menterinya mesti menasehati hacker. Kalau bisa jangan ganggu. Sebetulnya ya bukan hanya pihak imigrasi yang terkena dampak. Indonesia itu rencananya membangun 4 pusat data nasional. Ada di Karawang, ada di Batam, ada di IKN misalnya. Masing-masing pusat data itu melayani kepentingan data dari berbagai kementerian dan lembaga negara, institusi pemerintahan, sampai pemerintah daerah. Nah, yang kemarin diserang itu katanya Pusat Data Nasional 2, yang di dalamnya mencakup data dari 210 instansi pemerintah. Pada PDN 2 ini dijalankan sekitar 5.900 virtual mesin yang mengolah data. Ketika virus menyerang, mesin-mesin itu tiba-tiba ngadat, data nggak bisa diakses karena terenkripsi.
Ketika mau dipulihkan, kabarnya saat ini baru bisa pulih sekitar 3 ribuan mesin virtual deh. Yang lainnya masih ngadat. Gue nggak akan bahas apa jenis virus, gue nggak akan bahas apa jenis virus yang menyerang, bagaimana teknis IT, dan lain-lain. Tapi yang ingin gue cermati adalah membahas latar belakang apa yang membuat orang menyerang pusat data kita. Apa target sebenarnya dari hacker tersebut? Apakah cuma mau memeras kita 8 juta US dollar? Sehingga kemudian kita diserang seperti ini, kayak pemerasan preman di jalanan. Kita tahulah, penyerangan kepada pusat data nasional membutuhkan keahlian dan biaya yang gak dikit. Pasti hacker-hacker yang bekerja bukan kelas kacang-kacang. Artinya untuk menyerang itu butuh biaya, butuh keahlian, butuh keterampilan yang luar biasa. Dan tidak bisa dikerjakan 1-2 orang. Pasti ini dikerjakan oleh sebuah jejaring. Menurut gue ya, ada 2 kemungkinan motif yang melatar belakangi serangan ini. Pertama, serangan ini dilatar belakangi oleh kecewanya para bandar judi online karena bisnisnya mulai diusik di Indonesia. Pemerintah Indonesia belakangan emang mulai keras dan mau membabat keberadaan judi online yang memang dampaknya udah ngeresahkan kita. Meskipun ya aneh juga sih, fenomena judi online ini sudah tercium sejak 2017. Sampai 2024 itu peningkatan grafiknya luar biasa. Dan pertanyaannya ya kenapa baru sekarang dibuat satgasnya? Apakah karena baru saja merebak kasus mengerikan seperti poluan membakar suaminya, atau ada kasus bunuh diri karena terlilit utang, karena menggadaikan rumahnya untuk main judi online? Dengan logika no viral, no action, kalau ini yang menjadi basisnya, betapa mengerikan kita. Fenomenanya sudah sampai mencekik leher, baru bergerak. Itu pun 2-3 bulan atau 3-4 bulan sebelum pemerintahan ini berakhir. Padahal fenomenanya itu dia sudah kita bisa deteksi sejak tahun 2017, bahkan sebelum itu. Nah, kita kembali ke hacker. Jika diperhatikan, waktu serangan mereka terhadap pusat data kita hanya selang sehari dengan pengumuman pemerintah untuk menutup jalur koneksi internet dari Filipina dan Kamboja. Kedua negara ini dianggap sebagai tempat di mana server-server bandar judi online itu ditempatkan. Apalagi kabarnya yang ini bukan serangan pertama. Server pemerintah sempat juga dijebol beberapa waktu lalu. Data dukcapil kita diewer-ewer, dijual di dark web. Jadi kalau mau ngomongin soal keamanan data pribadi kita sebagai warga negara Indonesia, udah deh, nggak usah menghayal jauh-jauh. Kita ini kayak telanjang bulat di depan dunia. Data kita dipretelin, diewer-ewer, dijual di pasar gelap dunia maya. Digunakan oleh berbagai kepentingan. Mau bukti? Kan gampang. Itu para sales kartu kredit, para sales KTA, nawarin ini itu untuk WA lo. Dapat nomor telepon dari mana? Itu fenomena yang kasar saja. Gampang juga kita dapat iklan yang mengiklankan judi online, yang mengiklankan berbagai hal yang negatif. Akibat data kita diewer-ewer kayak gini, kita jadi korban penipuan, tadi korban judi online, scammer dan sebagainya. Agak ngeri juga sih hidup dengan kondisi telanjang bulat di dunia maya seperti ini. Kalau hacker-hacker ini ketika dia bekerja butuh jejaring, butuh keterampilan, butuh biaya, pastinya kan bukan kaleng-kaleng. Pastinya mereka butuh dukungan, support yang luar biasa.
Dan kita tahu jejaring judi online ini memang bukan kaleng-kaleng juga. Bayangin kalau putaran duitnya sampai 600 triliun dan menjaring 3 juta pemain dari Indonesia. Kabarnya negeri kita memang surga buat nyari duit untuk para bandar. Rakyatnya gampang ditipu oleh iming-iming. Sebagian kita pingin cepet jadi sultan dengan cara yang gampang. Salah satu hayalannya menang judi. Hari ini hampir semua profesi terkena virus judi online, mulai dari PNS, aparat hukum, wartawan, ibu rumah tangga, mahasiswa sampai anggota legislatif. Informasi terakhir dari PPATK, bahkan sekitar 1.000 orang anggota parlemen baik di pusat maupun di daerah ikut aktif menyumbangkan duitnya ke bandar judi. Ini yang mengaitkan bahwa jebolnya pusat data kita itu karena ngambeknya bandar judi. Ngambeknya konsorsium judi online karena dapurnya lagi diacak-acak. Kalau begitu yang terjadi sungguh miris. Kita kayak ngelawan mafia, negara kayak melawan mafia, dan sekarang negara ini lagi deg-degan karena mafianya sudah terlalu kuat. Salahnya sendiri, kenapa nggak dihantam ketika masih kecil? Itu yang membuat orang berpikir ini pasti jebolnya server kita ada kaitannya dengan gencarnya kita mau memberantas judi online. Jangan-jangan nanti malah deal bandar dengan pemerintah agar bisa tidak saling ganggu. Korbannya siapa? Ya kita semua, masyarakat. Analisis yang kedua bilangnya begini, bukan bandar judi online. Katanya serangan hacker ini akibat dari persaingan bisnis para pemain bisnis IT yang ikut tender pengadaan proyek-proyek besar berkenaan dengan server, software keamanan, maupun jaringan yang memang menjadi fokusnya Kominfo. Mungkin saja kata orang yang berpikiran kayak gini, ada pemain yang kalah. Yang menang adalah perusahaan lain. Dan perusahaan lain ini tidak kapabel dalam menangani keamanan data. Lalu yang kalah ini ingin membuktikan bahwa pemenang tender itu tidak kapabel. Dan dibuktikan dengan apa? Ya dibuktikan dengan kemudian mengirim hacker atau menjadikan pusat data kita jebol. Tapi apapun motif dan latar belakangnya, apapun masalahnya, yang pasti sekarang lembaga-lembaga yang berwenang terhadap data kita, terhadap server pusat data kita, itu penting untuk meningkatkan konsentrasi dan meningkatkan keamanan data dan sistem online kita. Dunia ini sudah maju. Hampir semua layanan publik kita bergantung pada sistem IT. Jadi nggak bisa dianggap sepele lagi. Kalau kemarin terjadi antrian panjang di Bandara Soekarno-Hatta karena servernya jebol dan layanan imigrasi terganggu, bayangin kalau seluruh jejaring layanan kita jebol, semua terganggu, data pajak kita terganggu, data keuangan kita terganggu. Bisa kiamat hidup kita ini. Posisi Kominfo, menterinya maksudnya, ketua Badan Sandi Nasional atau Badan Cyber Nasional atau lembaga-lembaga cyber milik negara, gak bisa lagi dijadikan tempat bagi-bagi jabatan. Gak bisa lagi dijadikan tempat sekedar untuk mengisi posisi sebagai kompensasi politik. Posisi-posisi penting ini harus mulai dipikirkan diisi oleh orang-orang yang benar-benar profesional. Benar-benar mengerti dunia IT. Karena apa? Karena sekarang itulah jantung dari bangsa ini. Jantung pertahanan Indonesia. Bahkan jantung pertahanan semua negara. Bukan lagi soal senjata, bukan lagi soal tank, soal torpedo, soal misil dan lain-lain yang menjadi konsentrasi pertahanan kita. Sekarang jantung pertahanan kita ya di dunia IT. Bayangin kalau pemerintahnya abai.
Bayangin kalau pemerintahnya tidak kapabel. Bayangin kalau orang yang nanganin tidak cakap. Hidup kita bisa rusak cuma dengan sekali serangan. Buktinya, ya kita sudah ngerasain kan bagaimana dahsyatnya serangan itu sampai-sampai sebuah pusat data nasional terkapar tak berdaya. Kejadian kemarin membuktikan Indonesia bisa lumpuh jika soal keamanan cyber nggak menjadi fokus perhatian. Yang jadi perhatian cuma bansos doang. Gue Kekun tadi. Masuk baik.